Salsa Erwina Huta Galung melontarkan kritik keras terhadap DPR dan pemerintah yang dinilainya gagal memenuhi aspirasi rakyat. Ia menuntut agar 12 poin penting segera dipenuhi dalam 7 hari. Mulai dari pengesahan RUU perampasan aset, pemecatan anggota DPR yang merendahkan rakyat, pembebasan demonstran hingga pembatasan gaji dewan. Salsa menilai transparansi anggaran DPR masih jauh dari harapan. Sementara perilaku arogansi para wakil rakyat justru memperparah ketidakpercayaan masyarakat. Ia juga menyoroti tindakan represif aparat terhadap massa yang menyuarakan pendapat secara damai, serta mengingatkan bahwa kegagalan memenuhi aspirasi dapat berujung pada krisis kepercayaan serius. Lebih lanjut, Salsa menantang anggota DPR untuk terbuka soal gaji, tunjangan, dan kinerja mereka yang dibiayai pajak rakyat. Ia menilai ketimpangan sosial yang makin tajam disertai sikap arogan parlemen hanya menambah amarah publik. Salsa menegaskan rakyat sudah muak dengan ketidakadilan yang terus berlangsung, bahkan hingga muncul aksi penolakan keras di berbagai daerah. Baginya, DPR seharusnya membela rakyat, bukan menjadi simbol kemewahan dan kepentingan partai. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wanita hebat berpendidikan ini namanya Salsa Erwina Huta Galung. Kalian wajib follow TikToknya, ID-nya Salsa Air. Gila sih, wanita pemenang juara debat internasional ini sedang menyampaikan aspirasi rakyat. Keren banget. Gue support lu, Kak. Gue cuma bisa berdoa supaya Tuhan melindungi lu dan keluarga lu. Keren banget guys. Kalian follow ya Salsa Air. Liatin perkembangannya. Itu aja guys, kita harus support orang-orang seperti ini. Udah ada yang tahu belum namanya Salsa Erwina? Ya, dia adalah sosok perempuan sekaligus yang sering debat sama pejabat kita, yang sering korupsi, yang kerjanya nggak jelas sama di parlemen DPR. Itu keren sekali. Kenapa bisa keren? Karena dari speak up-nya beliau, public speaking-nya beliau, dia lancar sekali. Bahkan salah satu departemen dari parlemennya DPR itu pada ketar-ketir ngelawan Mbak Salsa Erwina ini. Jujur gue kayak sebagai laki-laki, anjir, gue agak kalah gitu ya sama perempuan. Tapi jujur keren banget sih Kak Salsa Erwina, kayak berani speak up. Terima kasih banget udah mewakili suara rakyat yang udah nimbun nih di dalam hati Kak. Sumpah keren banget, proud of you Kak, keren. Sebenarnya rakyat Indonesia juga bisa kayak seperti Kak Salsa Erwina, tapi kita harus punya nyalinya dulu kalau untuk mau melawan pemerintah yang rakus dengan duit rakyat gitu. Jadi kita tuh harus pakai logika juga, logika, pakai akal juga, cara untuk menghadapi pemerintah yang sangat rakus dengan duit rakyat ya. Jadi nggak asal-asalan untuk buat nantangin gitu. Yang gue tahu Kak Salsa Erwina ini, dia itu dari apa namanya, dari International Business Development gitu ya, development gitu. Itu kayak anjir, itu tuh kayak lawannya sepadan gitu sama Kak Salsa Erwina sama Bapak Ahmad Syahroni gitu. Gila keren banget, anjir. Pusing banget ngeliat karyawan yang kurang ajar sama yang memberi gaji loh. Urut dada banget ngeliat perwakilan rakyat tapi arogannya bukan main, kurang ajarnya bukan main. Anda ini perwakilan rakyat atau perwakilan partai sih? Kok kayak nggak di pihak kita gitu loh. Kalau ngeliat sosial media Bapak apalagi, lihatnya itu kayak bukan perwakilan rakyat gitu. Itu sosial media kayak lambe turah jatuhnya. Pak, rakyat itu nggak kurang kerjaan dan gak gila yang gak ada angin gak ada hujan tiba-tiba mengkritik sebegitunya. Pasti ada sebabnya. Emangnya DPR tuh nggak masuk akal, kerja nggak pakai akal, pendapatan juga nggak masuk akal. Emang lucu banget sih nggak masuk akal gimana ceritanya parlemen pendapatannya bisa puluhan kali lipat dari rakyat biasa. Padahal harapan kita kalian bisa loh memperjuangkan kesejahteraan kita. Tapi rasa-rasanya sekarang ya DPR itu bukan perwakilan rakyat, tapi kalian itu kayak menantangi kita, memusuhi kita, dan nggak mau gitu dari pihak kita. Bapak bilang rakyat, oh, tapi Bapak diajak debat, Bapak nggak berani. Bapak bilang Bapak juga belum pinter. Terus maksudnya gimana nih?
Bapak tuh jangan serakah, kalau misalnya udah nggak pinter, terus habis itu kinerjanya juga loyo, jangan arogan juga, masa semua keburukan diborong. By the way, buat teman-teman, aku suggest-kan buat nonton video kakak yang ini bagus banget, argumentasi dari kakaknya ini benar-benar mewakili hati rakyat banget. Oh, cuma ditantangin ada debat tuh. Apa salahnya? Hanya pengen berstatement, terus nggak ada yang nantangin, terus orang semua harus diam aja, nggak boleh marah, harus mendukung statement-statementnya mengatakan bahwa rakyat Indonesia itu tolol. Semakin Anda berucap, semakin membuat rakyat marah. Anda sampai di titik gini pun karena rakyat. Jangan membuat rakyat lebih marah. Sekedar ditantangin debat. Makanya kalau mau membuat statement tuh dipikir dulu resikonya apa ya. Jangan mentang-mentang bahasa pejabat, perasa lebih tinggi dari rakyat, lalu semena-mena pada rakyat. Belum hukuman dari Tuhan itu, baru ditantangin, udah kebingungan seperti ini. Jujur kemarin gue demo itu tanpa sepengetahuan orang tua gue. Bokap gue nggak setuju banget kalau gue ikut demo karena bokap gue pensiunan polisi. Dia mengkhawatirkan keselamatan gue sebagai anak perempuannya. Ketika sampai di rumah gue cerita sama bokap gue, "Pah, tadi aku udah sampai di sana dari jam 12 siang. Tapi kok demo itu parah banget ya ternyata. Ditembakin gas air mata." Lalu bokap gue bilang, "Papa juga heran itu ngeliat di TV. Kok jam segini udah ditembakin gas air mata?" Dia tanya sama gue, "Emang kalian aksinya anarkis ya?" Gue bilang, "Sepenglihatan aku, kayaknya nggak ada yang membawa senjata tajam atau hal-hal yang mungkin membahayakan." Terus bokap gue bilang, "Sebenarnya aturan polisi itu juga ada untuk pencegahan demo atau membuat demo lebih kondusif. Dan ada juga batasnya demo sampai jam 6 sore, kata dia. Harusnya kalau jam 12 siang, polisi harusnya hanya menjaga agar demo itu tetap kondusif." Terus bokap gue bilang lagi, "Namanya juga pensiunan polisi ya, tetap ngebela polisi. Mungkin demo kalian gak ada izinnya kali." Terus gue bilang, "Ini kan demo gak ditunggangin oleh siapapun, Pak. Selama aku hidup emang aku pernah mau ikutan demo, kan baru kali ini aja. Ya demo terjadi kan karena kemarahan masyarakat. Dan di media sosial itu udah gencar banget tanggal 25 Agustus ada demo. Oke lah kalau misalnya gak ada izinnya. Kok polisi udah siap-siap banget sampai 1.200 orang yang ada di situ, katanya udah disiapin, udah dibeton, udah dioliin dan segala macem." Ya jadi kesimpulannya demo kemarin itu bokap gue juga bingung kenapa polisi sebegitu kencengnya sama masyarakat. Dan gue yang pertama kali ikut demo sedih ngeliat temen-temen semua diperlakukan seperti itu. Gue kayak gak mau kalian tuh sakit gitu ngeliatnya, kayak kok kita beraspirasi tapi kita disakitin gitu. Jadi gue pikir percuma kalau kita beraspirasi, kita mencoba untuk menyatakan hal yang benar, ternyata malah digituin gitu. Jadi untuk demo tanggal 28 Agustus, sebenarnya gue nggak pengen lihat lagi kalian tuh diusir-usir pakai barikade, disemprotin water cannon, dilemparin gas air mata, karena gue juga ngerasain gas air mata itu sakit banget dan sampai bikin sesak napas. Jadi buat teman-teman yang masih punya semangat untuk demo di tanggal 28, aku doain semoga kalian tetap dalam perlindungan Tuhan. Buat polisi tolong jangan terlalu keras sama rakyat, Pak. Kita kerja dari pagi sampai sore untuk hidup, yang dimana juga dipaksa untuk tetap membayar pajak dengan ketentuan yang mereka tentukan sendiri seperti itu. Mereka yang akan datang tanggal 28 ingin beraspirasi, berikanlah waktu, bantulah, bila perlu Bapak yang bantu mereka untuk bisa sampai ke gedung DPR. Harapan aku sih, perlakukanlah rakyat dengan baik, karena kita sesama makhluk ciptaan Tuhan harus saling menyayangi dan mengasihi. Seperti itu. Terima kasih. Penasaran, kira-kira kalau misalnya semua tunjangan itu dihapuskan, apakah orang-orang ini masih semangat untuk jadi anggota dewan? Karena solusi yang paling efektif menurut gue adalah bukan bubarin DPR-nya, tapi hapuskan semua tunjangan-tunjangan yang mereka terima saat ini. Terus gaji mereka sesuai dengan kualifikasi mereka. Tamatan SMA, gajinya sekian, S1 sekian, dan seterusnya. Tunjangan rumah 50 juta. Nggak ada. Mereka harus tinggal di rumah dinas DPR. Tunjangan komunikasi adalah, tapi nggak sampai segitunya juga. Lagian kalian butuh berapa terabyte data sih?
kalian pakai buat apa tunjangan komunikasinya? Saya yakin kalian nggak ada yang punya subscription Canva, Adobe atau Microsoft kan? Saya yakin kebanyakan dari kalian juga nggak bisa nge-convert Word ke PDF anyway. Studi banding ke luar negeri, silahkan, boleh. Tapi setelah pulang dari studi banding tersebut harus ada timeline yang konkret kapan mereka harus bikin project dan mengimplementasikan apa yang mereka sudah pelajari di studi banding tersebut. Kalau sampai timeline itu lewat, mereka tidak punya project, tidak ada implementasi, maka semua biaya yang dikeluarkan untuk mereka studi banding harus diganti oleh mereka sendiri out of their own pocket. Kalau udah kayak gitu, kira-kira gimana? Apakah mereka-mereka yang bodoh dan tamak ini masih semangat untuk jadi anggota dewan?